Di sini kelompok kami akan memberikan tanggapan tentang buku kedua, yaitu tentang Treatise of Government, khususnya Iseto. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Suci Ramawati, NIM 13122000166, yang akan dilanjutkan sama teman saya Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Ula, NIM saya 13122000170. Dilanjut dengan teman saya, Salman. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. NIB saya 131220158. Lanjutkan dengan Eko. Perkenalkan, nama saya Abdul Riko Enda Kurniawan, NIM 13122000171. Dan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Radit. Perkenalkan, nama saya Raditya Agusti dengan NIM 131220165. Dan dilanjut dengan teman saya, Haki. Perkenalkan, nama saya Bayaki Deva Winanta, NIM 13122000168. Selanjutnya, pada bab ke-10 tanggapannya disampaikan sama Salman. Coba kamu sampaikan tanggapan kamu. Bab 10 menjelaskan bahwa mayoritas setelah memasuki persemakmuran dapat memilih bentuk pemerintahan mereka. Mereka dapat memilih demokrasi. Dalam hal ini mereka mempertahankan kekuasaan legislatif untuk diri mereka sendiri. Oligarki, di mana mereka menyerahkan kekuasaan legislatif kepada beberapa orang terpilih. Laut kemudian mencatat bahwa dengan persemakmuran dia tidak secara khusus memaksudkan demokrasi. Sebaliknya, dia menggunakan istilah tersebut untuk menggarisbawahi poin bahwa komunitas terlepas dari bentuk pemerintahannya ada untuk persemakmuran untuk kebaikan semua. Lanjut yang bab 11. Baik, itulah tanggapan pada bab 10. Lalu yang pada bab 11 dijelaskan sama Riko. Bab 11 dikhususkan untuk mempelajari kekuasaan legislatif yang diidentifikasi sebagai bagian terpenting dari pemerintah. Dalam model loke badan legislatif adalah kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Ia mengeluarkan undang-undang yang harus ditegakkan oleh eksekutif, dan cabang yudisial harus digunakan sebagai ukuran keadilan. Loke telah meletakkan dasar bagi masyarakat sipil dan sekarang dia menjelaskan struktur terbaik untuk masyarakat sipil tersebut. Dia memulai dengan badan legislatif karena dalam model Loke badan legislatif adalah kekuasaan tertinggi dalam pemerintah. Ia mengeluarkan undang-undang yang harus ditegakkan oleh eksekutif, dan cabang yudisial harus digunakan sebagai ukuran keadilan. Itulah tanggapan pada bab 11. Lalu bab selanjutnya, bab 12, yaitu disampaikan pada Radit. Bab 12 menerangkan pada kenyataannya, badan legislatif yang terus-menerus aktif membawa risiko penyalahgunaan, seperti yang dibahas di bagian terakhir. Jadi, legislatif sebagai badan atau individu hanya perlu aktif atau bersidang pada waktu-waktu tertentu saja dan terus-menerus. Loke menamakannya kekuasaan federatif, kekuasaan alami yang bertanggung jawab atas hubungan internasional negara, dan mencatat bahwa kekuasaan ini sering dikaitkan dengan kekuasaan eksekutif yang mengelola masyarakat di dalamnya. Ya, itulah tanggapan pada bab 12. Lalu tanggapan selanjutnya yaitu bab 13 yang akan disampaikan pada teman saya, Haki. Pada bab 13 menerangkan bahwa meskipun badan legislatif memiliki kekuasaan yang tinggi,
Locke mencatat bahwa kekuasaan eksekutif atas badan legislatif tidak berarti bahwa ia mengendalikan badan legislatif. Pertama, jika eksekutif menghalangi rapat dan tindakan legislatif ketika diperlukan, ini merupakan tindakan perang melawan rakyat karena mereka memiliki hak atas perlindungan dan pekerjaan badan itu ketika negara membutuhkannya. Kontrol eksekutif atas legislatif ini kemudian adalah kepercayaan yang diperlukan ditempatkan pada eksekutif. Legislatif tidak dapat bertemu terus-menerus dan eksekutif memimpin dalam ketidakhadirannya. Ya, itulah tanggapan pada bab 13, lalu tanggapan bab 14 disampaikan sama teman saya, Naufal. Bab 14 menjelaskan bahwa dalam hal ini eksekutif dapat menggunakan hak prerogatif eksekutif atau sekedar penilaian yang baik. Eksekutif memenuhi syarat untuk mengambil tindakan yang berada di luar kerangka hukum, atau dalam kata lain tidak melanggarnya atau hanya tidak diatur olehnya jika tindakannya memajukan kepentingan terbaik masyarakat. Ia mendefinisikan hak prerogatif ini sebagai tidak lain adalah kekuatan untuk melakukan kebaikan publik tanpa aturan. Hukum adalah de facto dan aturan didasarkan pada hak prerogatif eksekutif. Locke dengan cepat mengoreksi kemungkinan kesalahpahaman yang dapat muncul dari deskripsi ini. Meskipun semua undang-undang berasal dari hak prerogatif eksekutif, kita tidak dapat mengatakan bahwa rakyat atau legislatif melanggar hak prerogatif eksekutif dengan mengesahkan undang-undang yang harus dipegang oleh eksekutif. Perambahan hanya dapat dilakukan pada barang publik, bukan pada hak istimewa atau hak eksekutif. Eksekutif hanya memiliki kekuasaan sejauh orang berinvestasi di dalamnya. Prerogatif lebih tepatnya adalah kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang kepada eksekutif yang bebas digunakan oleh eksekutif selama eksekutif menggunakan secara adil. Baik, itulah barusan tanggapan bab 14. Lalu bab selanjutnya, bab 15 yang akan disampaikan sama teman saya Putri. Bab 15 ini menyatakan bahwa kompromi awal dari kekuasaan legislatif bahwa eksekutif dapat bertindak tanpa persetujuan hukum eksplisit dari legislatif dibenarkan dengan catatan oleh penjelasan Locke bahwa eksekutif bertindak atas nama kebaikan bersama. Jadi, hak prerogatif eksekutif menjunjung tinggi prinsip negara yang paling mendasar, pelestarian negara. Selain itu, hak prerogatif eksekutif menunjukkan kepercayaan yang harus ada antara rakyat dan eksekutif. Atau kita melihat hal ini disebutkan dalam eksekutif untuk bersidang, menunda, dan mengubah legislatif. Di bab 13, Locke membuatnya sangat jelas dengan membandingkan masyarakat sipil dengan negara ayah. Hak prerogatif eksekutif bukanlah hak, tetapi kewajiban eksekutif dan rakyat selalu mempertahankan kekuasaan untuk eksekutif. Baik, itulah tanggapan pada bab 15. Lalu yang terakhir bab 16, yaitu yang akan dibacakan sama saya, yaitu bab 16 membahas tentang penaklukan dan perampasan. Bab 16 pada bab ini adalah satu-satunya poin dalam risalah di mana Locke berurusan dengan tindakan adil yang dapat dianggap agresif dengan cara apapun. Maka sangat jelas bahwa tindakan adil ini dengan cepat menjadi tidak adil jika melampaui batas yang diizinkan Locke untuk menaklukkan yang benar. Gagasan Locke tentang penaklukan yang benar adalah apa yang diharapkan, pembalasan yang berakar pada hukum alam dan pelindung properti korban diistimewakan atas hidupnya, lalu berdasarkan hak alami keluarganya atas seperti itu, Locke dengan sederhana dan elegan memperluas hidup dan gagasannya ke pertanyaan tentang perang yang berhasil. Baik, itulah tanggapan yang
sudah kelompok kami sampaikan dari bab 10 sampai bab 16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.